Selamat siang para pemirsa Pagat TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Henny Wardani, pada siang hari ini berada di SD Negeri Bareng 3 Kota Malang, tepatnya di Jalan Kawi Selatan nomor 20 Kota Malang. Bersama dengan saya mengikuti acara pembukaan dari mulai pukul 8 pagi, pelatihan pembuatan video atau BIMTEK untuk guru-guru sekecamatan Klojen. Bersama dengan saya di sebelah kanan saya, kita akan bincang-bincang sebentar pemirsa dengan salah seorang kepala sekolah dari SD Negeri Bareng 3 Kota Malang, Pak Rahmat Suliadi. Sebagai kepala sekolah Negeri 3 Bareng, pada pagi hari ini sudah mengikuti pembukaan yang membuka dari Diknas juga panjenengan juga. Nah, sebagai kepala sekolah, tentunya Anda merasa cukup gembira, senang ya, karena guru-guru sekarang ini dituntut untuk lebih kreatif di dalam metode pembelajaran mereka nantinya. Nah, selama 3 hari ini kurun waktu yang cukup lama juga ya Pak ya, 3 hari diberikan materi dari Ibnu Academy bagaimana cara membuat sebuah video untuk metode pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran mereka, misalnya agama atau olahraga atau sejarah dan lain sebagainya. Apa manfaat dengan adanya BIMTEK dari Diknas untuk para guru sekecamatan Klojen? Sudah diberi kesempatan untuk bicara. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan Kota Malang yang sudah mempercayai kami untuk bisa jadi tuan rumah pelatihan pembuatan video ini gitu. Perlu diketahui SD Bareng 3 ini memang sering digunakan untuk pelatihan baik tingkat kecamatan maupun kota. Pembuatan soal yang berbasis IT kemarin juga berpusat di sini gitu. Apalagi untuk yang di Kecamatan Klojen, sehingga ya sangat berbangga sekali sekarang ini ditunjuk sebagai tuan rumah gitu nggih. Pembelajaran berbasis IT terutama pembuatan video ini sangat penting sekali, dan saya sangat berharap pelan ini bisa maksimal dan nanti produk yang dihasilkan juga maksimal. Pembelajaran di era pandemi ini sangat mendorong sekali, memotivasi guru-guru untuk bisa menghasilkan karya yang inovatif dan yang mungkin kreatif dan menarik bagi siswa-siswa untuk bisa mempelajari pembelajaran secara jarak jauh, sehingga dibutuhkan media yang tepat untuk itu. Makanya video pembelajaran ini, pelatihan ini sangat kami harapkan bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu guru, sehingga tidak hanya mendownload saja video yang sudah ada dari YouTube ataupun dari konten-konten yang lain, tapi juga sekarang saatnya untuk membuat sendiri sesuai dengan kemampuan mereka, kemampuan Bapak Ibu guru sesuai dengan konten yang ingin disampaikan, sehingga inilah kesempatannya untuk bisa berbuat. Saya sangat senang sekali materinya cocok di era pandemi seperti sekarang ini. Itu aja Bu. Jadi paling tidak setelah sudah mulai diberlakukan tatap muka oleh anjuran Bapak Wali Kota Bapak Sutiaji yang lalu bertahap ya Pak ya, berapa persentase dari beberapa hari mereka sudah bisa bertatap muka dengan tetap prokes, dan guru-guru sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Nah, harapannya nanti paling tidak anak itu cepat sekali menyerap apa yang dibuat konten oleh guru tersebut dan lebih dicerna. Nah, paling enggak ada sisi positif negatifnya ya Pak ya. Paling tidak ada. Nah, misalnya kalau kita sudah biasa membaca buku ya, sekarang ini media pembelajaran kan masih buku. Nah, dengan adanya itu apakah ada sisi positifnya atau negatif menurut Bapak? Menurut saya membaca itu tetap harus ya, karena kita juga menggerakkan gerakan literasi, membaca buku ya, apalagi fiktif atau non fiksi itu masih kita
dengungkan, kita kampanyekan itu, sehingga di sini juga ada di sekolah-sekolah umumnya itu ada gerakan literasi. Memang tetap harus membaca. Nah, media ataupun video ini kan alat bantu untuk menerangkan, menjelaskan kepada anak didik supaya lebih jelas, lebih gampang dipahami materinya. Sehingga ini alat bantu. Pandemi atau tidak, jarak jauh, pembelajaran jarak jauh atau tidak, animasi itu sangat dibutuhkan untuk membantu guru menjelaskan materi. Sehingga ya harapan kami tentunya guru-guru semakin pandai memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada untuk membantu mereka mengajar di kelas masing-masing. Nah, saya lihat tadi materinya PowerPoint. Banyak guru yang tahu kulitnya PowerPoint saja, mungkin hanya untuk presentasi saja, menampil gambar. Padahal untuk membuat animasi itu bisa. Jadi pelatihan ini memaksimalkan pengetahuan guru tentang PowerPoint ini. Banyak aplikasi konten-konten di PowerPoint itu yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Tidak hanya presentasi saja, hanya keluarkan soundnya, link gambar dan sebagainya, tapi ada animasi yang bisa dibuat. Kan ini memang PowerPoint tingkat lanjut seperti ini, sehingga harapannya guru-guru bisa memanfaatkan yang sudah ada ini dengan secara maksimal. Memang ada banyak aplikasi pembuatan animasi ya, ada macam-macam. Beberapa guru juga sudah mulai membuatnya itu, tapi alangkah tambah cepatnya kalau yang sudah pernah dipelajari dimanfaatkan semaksimal mungkin. Itu aja. Dengan adanya metode pembelajaran ini diharapkan guru lebih kreatif, kemudian waktu akan lebih dipersingkat ya. Cara Pak menjelaskannya kepada lebih ulang-ulang sekali, terus ditayangkan video, anak-anak paham. Nah, tinggal diberikan penugasan seperti itu, mengukur pemahaman anak-anak itu bagaimana, itu lewat tugasnya itu seperti itu. Karena selama daring ini memang saya lihat murid-murid SD ini kalau sudah namanya gadget, karena mungkin di luar pengawasan juga ya ini mereka sudah main asik dengan adanya gadget. Nah, paling tidak dengan adanya metode pembelajaran ini mereka juga cukup nyaman ya Pak. Ya, makanya butuh strategi. Kita sudah melihat banyak pembelajaran jarak jauh yang hanya memberi tugas sehingga kemudian bosan gitu ya. Makanya kalau kita di SD Bareng 3 punya Learning Management System LMS ya itu. Jadi LMS EOC SD Bareng 3 nanti bisa dilihat di YouTube. Itu setiap guru, setiap tingkat itu ada kita bikin LMS di mana anak-anak harus absensi dulu, terus kemudian prakatanya itu intinya untuk mengawali itu biasanya kita bikinkan video seperti itu. Sehingga anak-anak mengamati video dengan tema yang sesuai dengan tema yang akan dipelajari, sehingga anak-anak tertarik dulu. Kalau pas ceramah namanya ice breaking atau energizer seperti itu. Nah, kemudian dari video itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu, sehingga anak-anak merespon videonya itu, dan kemudian pemahaman anak-anak tentang melihat video itu kemudian disampaikan di situ, langsung ada pertanyaan interaktif seperti itu. Baru nanti kemudian menuju ke tugas-tugas yang pendalaman seperti itu, termasuk juga ada PR karakternya seperti itu. Sehingga ini pengalaman dari yang pembelajaran online yang kemarin sudah kita perbaiki berkelanjutan seperti itu lewat LMS kami seperti itu. Paling tidak di sini SDN Negeri Bareng 3 menjadi proyek percontohan untuk sekolah-sekolah yang lain. Ini masih kelojen dulu ya? Ya, masih diberikan. LMS kita sudah buat sebetulnya Bu, sudah bisa kita terapkan, dan guru ini keistimewaannya daripada yang SDD mungkin yang uangnya banyak tinggal beli kemudian gurunya tinggal pakai. Kalau di sini LMS ini disusun sendiri oleh guru-guru sehingga sesuai dengan keperluannya gitu. Termasuk kami melihat guru-guru ini kinerjanya ngoreksi apa enggak dari tugas yang diberikan, itu saya bisa monitor lewat sini gitu. Oh, dari 28 yang sudah diperiksa
28 kurang, loh Bu kok kurang 8, tinggal saya kemudian WA, seperti itu. Jadi kami bisa mantau dari rumah seperti itu. Jadi LMS dibangun oleh guru-guru dan menggunakan video pembelajaran seperti ini. Kalau bisa sederhana kita bisa buat sendiri, tapi kalau yang mungkin waktunya mepet ataupun kita bisa link dari YouTube yang sudah ada kita masukkan ke LMS seperti itu gitu. Jadi ya sangat berbahagia sekali ini tambahan ilmu pelatihan ini, sehingga tugas memang sudah saya tugaskan 2 orang karena di nilai kan ada piagamnya ya, dinilai 32 jam dan mungkin ada predikatnya itu. Jadi kalau guru kami memang kami wajibkan untuk mengimbaskan kepada guru-guru yang lain. Jadi dari pemahamannya ini kita beruntung karena selaku tuan rumah dikasih jatah 2 orang gitu Bu, sehingga nanti 2 orang itu mau kami wajibkan untuk mengimbaskan ilmunya kepada yang lain, sehingga sama-sama bisa lah untuk aplikasi yang seperti ini. Ini ada dari SD swasta juga, kayaknya dari Katolik juga ya. Kita representatif karena ini acaranya KKG kecamatan, kota ya, kemudian kita ditunjuk. Kebetulan perwakilan masing-masing satu, karena kebetulan saya juga sekretaris K3S-nya, sehingga yang mendaftar saya. Artinya kami bikinkan link pendaftaran online seperti itu. Jadi saya pantau juga yang sudah daftar berapa. Kemudian ya ini artinya kita prinsipnya K3S kan maju bersama gitu. Begitu ada ilmu ya kita sharekan bersama-sama seperti itu. Jadi harapannya semua SD bersama-sama berkembang secara bersama-sama juga seperti itu. Harapan untuk wali murid gimana Pak? Untuk orang tua setelah diadakannya Bimtek ini, wali murid cukup senang, bahagia melihat anaknya juga bisa belajar dengan tenang, sehingga meringankan beban orang tua juga ya dalam masa pandemi COVID-19. Ya jelas ya. Jadi orang tua itu dengan kesibukannya, gara-gara pandemi kesibukannya bertambah ya. Sebagai ibu rumah tangga juga sebagai iya. Cuman saya serahkan istri saya karena istri saya ibu rumah tangga, tapi memang sebagai ibu rumah tangga dengan adanya animasi yang gampang dipahami anak-anak gampang sehingga tidak rewel. Tapi kalau cuma tugas-tugas saja terus akhirnya anak-anak rewel, orang tuanya yang ikut-ikutan pusing. Tapi dengan animasi yang ada nanti, dengan gurunya semakin terampil membuat media, anak-anak gampang memahami, tidak banyak pertanyaan yang ke orang tua, sehingga orang tua bisa melanjutkan melihat sinetron Ikatan Cintanya gitu ya Pak ya. Tadi juga dari pengawas Dignas tadi ada juga kendala, guru juga banyak pekerjaannya bertambah sampai kadang sampai jam 12 malam karena gadget atau HP yang dipakai orang tuanya baru bisa dipakai setelah mereka pulang. Setelah itu bikin PR. Nah seperti itu. Harapannya pasti paling tidak harus memberikan anak itu 1 HP ya, bukan HP-nya orang tua dipakai anak ya Pak. Ya, banyak kasus di era pembelajaran jarak jauh ini Bu. Banyak kasus yang kami tangani, salah satunya memang keterbatasannya HP ini. Makanya di LMS sebetulnya kami kan sebetulnya sekolah di rumah Bu ya, sekolah dari rumah. Tapi kita tidak bisa kaku karena sebetulnya absensi harus jam sekian sampai jam sekian. Terus pengerjaan soal, jadi seperti halnya peraturannya seperti sekolah gitu di jam itu. Tapi kenyataannya di lapangan ternyata ada kendala sinyal, ada kendala pulsa, ada kendala HP seperti itu. Nah, akhirnya dari perjalanan itu ya kita tetap bijaki Bu. Jadi termasuk misalnya ulangan harian itu kalau dia mengeluh bisanya itu harus malam, ya kita laksanakan malam. Jadi di LMS itu passwordnya kita buka Bu. Jadi tidak ada rentangan waktu. Jadi kita sampai katakanlah bisa diakses sampai jam 10 atau jam berapa seperti itu. Jadi pokoknya antara orang tua dengan sekolah itu bisa komunikasi bagus, itu ya bisa saja. Bahkan kalau kita lihat, kita petakan mana yang ada kasus, kalau itu memang kendala HP atau apa, anak-anak kami bisa persilakan ke sini Bu. Karena kalau di sekolahan
laptopnya banyak, HP-nya banyak, pulsa gratis seperti itu. Artinya kita jembatani kan tidak banyak yang bermasalah. Jadi katakanlah tiap tingkat itu 5% atau apa gitu ya. Jadi total paling 10% tidak sampai itu ya. Itu 5% lah total itu kita jembatani. Jadi kita jembatani untuk belajar sendiri di sini, malah enak tambah didampingi oleh guru. Karena gurunya karena tetap ya, jadi pegawai negeri rata-rata ya tetap jam kerjanya itu, sehingga itu sudah kami sosialisasikan ke orang tua untuk apabila ada kendala bisa langsung ke sekolahan. Apabila maksimal tergantung kendalanya masing-masing Bu, itu bisa langsung ke sekolahan gitu. Jadi sampai kemarin ya yang nilainya bermasalah atau apa yang karena pengumpulan tugasnya tidak ada, ya kami jembatani di sini. Jadi memang ada beberapa siswa yang gitu. Ada juga yang sudah teknologinya IT-nya HP-nya tidak ada, tapi dia juga malas gitu. Artinya malas belajar. Akhirnya ya kami kasih waktu untuk di sini, plus nanti kami kasih bonus. Kalau mau datang ke sekolah belajar, bonus main game setengah jam gitu di lab gitu. Jadi online karena di sini pulsanya kan otomatis gratis gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Ahmad Suliadi sudah memberi penjelasan setelah adanya BIMTEK untuk para guru-guru sekecamatan Klojen yang bertempat di SDN Bareng 3 Kota Malang. Manfaatnya juga bagus untuk para guru-guru dan murid yang menerima atau menyerap, orang tua juga memperingan di dalam menemani ya. Kalau di rumah kan bikin PR, menemani ya paling tidak meringankan paham. Pertanyaan ke orang tua. Ya. Semoga nanti kedepannya Kota Malang ini memang sebagai basis kota pendidikan akan lebih menjadi inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah yang lainnya untuk menjadi proyek percontohan. Demikian pemirsa Pagak TV liputan pada pagi hari ini. BIMTEK bersama guru-guru di SDN Negeri 3 Bareng Kota Malang bersama Ibnu Academy sebagai trainer di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.